pernah gitu ya, saya merasa sedih sekali gitu. Saya bawa pesanan kue teman saya ke kantor, lalu saya bertemu dengan salah satu pimpinan di kantor saya. Kemudian beliau itu bilang begini, pedagang nggak boleh masuk kantor gitu. Pada saat itu tuh saya ngerasa sedih gitu ya, ya Allah gitu. Ketika kita usahanya masih kecil, ibaratnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, direndahkan orang gitu ya. Tidak ada pihak atau orang yang tertarik sama kita gitu ya. Ujian yang datang, kendala, apapun itu namanya, itu adalah sarana kita untuk naik kelas gitu. Ibarat sekolah ya, kalau nggak ada ujiannya, ya kita nggak bisa naik kelas kan gitu. Jadi jangan putus asa, jangan jangan lemah gitu ya. Kita harus tetap berjuang, semangat gitu. Kalau memang kita nggak bisa ya kita cari orang yang bisa membantu kita untuk bangkit gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih. Saya owner dari Alif Bakery and Cookies. Tepatnya di Yogyakarta, di Jalan Raja Wali nomor 99. Ya sebenarnya nggak nyangka juga ya gitu. Saya awal mula merintis usaha ini tuh masih sebagai ASN gitu. Jadi waktunya memang terbatas. Dan sekarang pun sebenarnya statusnya itu masih ASN. Jadi waktu itu karena waktunya masih dibagi-bagi gitu, belum fokus, kita coba macam-macam gitu ya. Dan alhamdulillahnya itu tahun 2011 setelah mengalami berbagai macam kue yang kita coba untuk kita hasilkan gitu, saya menemukan chiffon cake ini. Awalnya itu ada teman kantor sih yang pesen untuk acara mantu keluarganya gitu. Waktu itu minta dibuatkan, terserahlah mau dibuatkan apa gitu ya kuehnya gitu. Nah saya pikir kalau kue-kue yang sudah sering di pasaran kan mungkin orang bosen gitu. Kemudian saya ingat dulu tuh ibu saya itu pernah membuatkan sebuah kue yang saya tahu namanya chiffon ya. Tapi sepertinya kalau dibuatkan dengan resep yang sama, kosnya terlalu tinggi gitu. Akhirnya saya coba cari-cari dan alhamdulillah dapat resepnya yang kosnya bisa lebih rendah dan dari sisi harga jual itu terjangkau gitu. Waktu itu ketika saya tawarkan ke teman kantor, alhamdulillah beliau berkenan dan akhirnya dari situ mulailah gitu ya saya menerima 1-2 loyang gitu yang orang pesan, karena kan setelah pesanan dari teman kantor saya itu yang dibagikan ke tetangganya, dibagikan ke saudaranya, ternyata mereka juga dari sisi rasa itu cocok gitu ya. Dan waktu itu tuh orang tuh nanyanya mau pesen kue yang bolong tengahnya gitu, karena memang waktu itu belum familiar kan chiffon cake dan orang belum tahu nama kue itu tuh apa gitu. Saya mungkin cerita flashback dulu ya. Dulu kenapa sih saya terus ingin punya usaha gitu kan? Ketika saya masih bekerja aktif gitu sebagai ASN, saya tuh punya impian, punya cita-cita yang nanti kalau saya umur sudah 40 tahun ke atas gitu, saya tuh ingin financial freedom gitu kan. Itu kayaknya mimpi banget gitu ya. Ya bukannya apa-apa, tapi kita kan paham ya, maksudnya ASN itu gaji kan ya standar gitu ya. Kok mau financial freedom gitu. Tapi dari situ mungkin itu karena itu udah jadi cita-cita atau keinginan saya gitu. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu gitu, coba-coba macam-macam kue, dan yang ketemu sekarang chiffon cake itu. Tapi sebelumnya saya juga pernah nyoba bikin brownies, bikin kue kering, bikin
batagor, somai gitu, dan mungkin belum di situ jalannya ya. Saya juga pernah nyoba buat peternakan ayam tapi bangkrut gitu. Kalau kita mau mulai usaha, mungkin yang kita tawar itu memang orang-orang terdekat, karena kan yang trust sama kita ya. Kenapa sih orang itu beli kue atau beli produk kita itu? Karena mereka yang percaya sama kita. Tawarin aja sama orang-orang yang terdekat gitu, teman kantor, teman komunitas, teman arisan, tetangga. Terus pokoknya yang percaya sama kita bahwa kita itu memang bisa bikin kue itu gitu. Pernah gitu ya, saya merasa sedih sekali gitu. Saya bawa pesanan kue teman saya ke kantor, lalu saya bertemu dengan salah satu pimpinan di kantor saya. Kemudian beliau itu bilang begini, pedagang nggak boleh masuk kantor gitu. Pada saat itu tuh saya ngerasa sedih gitu ya, ya Allah gitu. Saya kan juga jualan tuh halal gitu. Insya Allah tidak mengganggu jam kerja juga gitu. Jadi entah beliau bercanda atau memang serius gitu. Tapi itu kemudian membuat saya bukannya down, tapi saya semakin semangat bahwa nggak ada salahnya gitu sama jualan gitu, sama memang kita mengikuti aturan-aturan ya. Karena saya masih aktif waktu itu ya, saya tidak berusaha untuk tidak mengganggu jam kerja. Jadi saya memproduksi kue itu pulang dari kantor, kemudian sering tidak tidur gitu ya, karena kalau peralatannya masih terbatas sekali, jadi waktu itu yang kemudian menjadi korbannya gitu. Jadi kalau misal ada beberapa pesanan yang harus saya kerjakan, kita bisa nggak tidur gitu. Waktu belum sebesar sekarang gitu, saya itu ya mulai dari beli bahan, dari buat packing, sampai saya nganter ke tempat pemesan itu saya lakukan sendiri. Jadi saya nyetir sendiri, kemudian nganter sendiri ke tempat customer gitu ya. Itu kayak dulu berat banget ya, tapi sekarang jadi cerita indah lah gitu. Jadi waktu 2019 akhir itu saya mendapat ujian yang menurut saya tuh berat sekali gitu. Mungkin waktu itu saya sudah hampir menyerah ya. Karena saya merasa, ya Allah kok seperti ini ya gitu. Saya merasa ini nggak adil, saya merasa terzolimi lah kayak gitu ya. Ketika kita usahanya masih kecil, ibaratnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, direndahkan orang gitu ya. Tidak ada pihak atau orang yang tertarik sama kita gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mulai baik, muncullah gitu pihak-pihak yang menurut saya tuh, loh kemarin tuh waktu kita masih kecil kemana aja gitu ya. Harusnya kan kita dibina, ya seperti itulah, saya merasa seperti itu gitu. Waktu itu memang kita kan belum konsen atau fokus di perpajakan ya. Jadi waktu 2019 akhir itu kami mendapat surat gitu kan, yang isinya mempertanyakan alif gitu. Waktu itu kan memang masih amburadul ya, namanya laporan keuangan itu kita belum bagus lah gitu. Waktu itu kan usahanya masih pakai orang pribadi ya. Ketika menghadapi ujian itu kemudian saya ubah ke badan gitu. Karena dari ujian itu saya tuh jadi belajar gitu ya, belajar tentang perpajakan, belajar tentang keuangan gitu. Nah di situ kan berarti kita harus nyiapin legalitasnya juga kan. Sementara sebelumnya kan saya ya jalan dengan apa adanya, dengan saya gitu ya. Alif itu asih gitu, asih itu ya alif gitu. Nah sekarang alif itu bernaung di PT Fatan Berkah Abadi. Saya tuh pernah punya pikiran gini, kenapa ya produk saya itu kan enak ya gitu. Produk saya enak kok nggak laku gitu. Tapi yang rasanya biasa-biasa aja kok laris gitu kan. Di satu majelis gitu, saya tuh diingatkan lagi soal niat gitu.
sebenarnya niat kamu bisnis tuh apa sih gitu. Jadi intinya kayak gitu. Guru apa di majelis tersebut bercerita bahwa ayahnya gitu, waktu bisnisnya itu niatnya untuk dunia itu kok nggak berkembang gitu ya. Tapi ketika kemudian beliau niatkan bisnisnya itu untuk kemaslahatan umat, itu Masya Allah gitu loh. Bisnisnya bukan langsung ya, ibaratnya itu berkembang baik gitu. Kemudian saya pulang, saya cerita sama ibu, saya bilang, Bu, mungkin selama ini niat kita itu salah, kesannya tuh ngejar dunia saja gitu ya. Padahal saya berbisnis itu juga salah satunya keinginan saya adalah ingin menghajikan orang tua saya dengan cepat gitu ya. Kan kalau sekarang haji itu kan nunggunya lama banget gitu. Mulai dari situ saya bilang sama ibu, Bu, kita lurusin niatnya yuk gitu. Bahwa memang usaha ini tidak hanya untuk kita gitu, tapi nanti kedepannya untuk kebermanfaatan orang banyak, saya bilang gitu. Jadi kita itu punya outlet pertama di 2016 ya. Di 2016 sampai ke 2019 itu kita bertahan di 4 outlet gitu. Nah di tahun 2020 itu karena saya merasa secara persiapannya sudah merasa saya siap, brandingnya juga sudah mulai bagus gitu ya. Makanya di tahun 2020 itu kita sampai berani membuka 12 outlet gitu. Dan sekarang di 2021 itu ada 5 outlet. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kami masih bisa juga eksplor beberapa kota untuk membuka cabang, membuka outlet baru gitu. Buat saya mungkin produk itu bisa saja sama ya. Namanya selera kan beda-beda ya, setiap orang itu beda-beda. Mungkin ada yang seleranya memakai sifonnya Alif atau mungkin ada memakai yang lain. Tapi kenapa Alif itu menjadi ciri khas gitu? Kalau beli sifon ya di Alif gitu. Itu karena brandingnya ya. Brandingnya Alif itu sudah lumayan kuat lah di Jogja gitu ya. Waktu tahun 2018 itu saya sama sekali tidak memperhatikan soal branding gitu. Buat saya branding itu ilmu apa sih gitu ya. Karena kita tuh fokusnya masih ke produksi aja gitu. Fokusnya masih ke sales aja gitu ya. Nah kemudian di 2018 itu saya kenal branding, kemudian belajar ke guru brandingnya di Indonesia gitu ya, yang beliau memang praktisi sudah 50 tahun lebih. Saya belajar ke beliau bahwa memang sebuah produk itu yang membedakan nanti dengan produk yang lain supaya produk itu bisa sustain ya branding itu tadi. Brand itu ya bagaimana customer itu persepsinya customernya Alif itu terhadap Alif gitu. Nah dari situ kita berusaha terus membangun brand ya, membangun value-value yang bisa membedakan antara produknya Alif dengan produk sejenis yang diproduksi oleh bakery lain gitu. Nah kalau kita fokus sama produk aja, barriernya tuh rendah banget gitu ya. Semua orang bisa lah bikin sifon, siapa sih gitu. Sekarang yang membedakan adalah bagaimana kita membedakan produk ini dengan produk yang lain gitu. Bukan soal produknya, tapi lebih ke persepsi orang yang membelinya gitu. Yang dibangun itu sih. Kita memang sudah punya peta bisnis kan gitu, roadmap-nya itu jelas gitu. Kalau kita punya roadmap tadi, punya guru, kita kan tahu ya, ibarat kita mau dari Jogja mau ke Jakarta, itu tujuannya kan jelas. Nah begitu juga dengan bisnis sih saya rasa. Mungkin kalau ada tantangan atau kita capek atau apa, ya bisa berhenti dulu gitu kan. Kalau katanya kan menyerang itu lebih baik daripada bertahan gitu ya. Dan juga katanya keberkahan dalam bergerak itu ya di situ keberkahannya. Kalau kita punya tujuan yang jelas, seandainya kita mau berhenti dulu, kita tapi tahu nih, oh tujuan saya ke sana gitu. Alif Bakery
memang visinya kita tuh sampai go internasional ya. Jadi katanya kalau mimpi tuh harus sampai yang diketawain orang gitu. Jadi nggak usah tanggung-tanggung katanya mimpinya gitu. Nah kalau kita memang mimpinya bisa sampai go internasional, nggak tahu nanti Allah kasih jalannya tuh bagaimana, lewat apa, itu saya juga belum kepikiran gitu ya. Tapi sekarang rencana jangka pendeknya ya kita mau menasional dulu gitu. Ujian yang datang, kendala, apapun itu namanya, itu adalah sarana kita untuk naik kelas gitu. Ibarat sekolah ya, kalau nggak ada ujiannya, ya kita nggak bisa naik kelas kan gitu. Jadi jangan putus asa, jangan jangan lemah gitu ya. Kita harus tetap berjuang, semangat gitu. Kalau memang kita nggak bisa ya, kita cari orang yang bisa membantu kita untuk bangkit gitu ya. Terima kasih kepada Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.